Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao. Sebelum masuk ke line up kedua tim, ini merupakan data expected goal atau XG, angka harapan gol dari kedua tim. Dari sisi peluang sangat tidak berimbang. Barcelona nilai XG-nya 2.14, sedangkan Bilbao sangat rendah 0.24. Di atas kertas Barca gunakan pola 4-3-3, namun secara implementasi di lapangan Barca rata-rata pergerakan pemainnya akan menggunakan pola 4-4-2, sedangkan Bilbao gunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Pola 4-4-2 Barca terkonfirmasi dari grafis ini. Ini merupakan data rata-rata pergerakan pemain Barca saat melawan Bilbao. Terlihat 4 pemain di belakang, dibantu fullback kiri dan kanan tentunya yang naik turun, 4 pemain di tengah, serta 2 pemain di depan. Ini sekaligus menegaskan pernyataan Xavi yang pernah kita bahas berkali-kali. Taktik Xavi itu akan bergantung dengan gaya permainan lawan. Itu terlihat dari setiap match yang dihadapi Xavi, bukan hanya di pertandingan ini. Build up dilakukan Barca. Bilbao tanpa bola gunakan pola 4-2-3-1. Barca bermain menggunakan double pivot. Ada Busquets dan Frenkie de Jong. Peran Frenkie de Jong dan Busquets sangat krusial sebab mereka kerap tarik lini tengah Bilbao untuk keluar dari posisinya. Contoh di sini, Busquets ikat attacking midfielder Bilbao. Frenkie de Jong ikat satu pemain Bilbao yang berperan sebagai double pivot, sehingga ada celah di antar lini tengah dan belakang Bilbao. Seperti di momen ini, Lewandowski coba ekspos ruang tersebut untuk terima bola dari Ter Stegen. Kembali Barca coba alirkan bola dari kiri tanpa bola. Bilbao gunakan pola 4-2-3-1. Frenkie de Jong, Busquets ikat kembali lini tengah Bilbao sehingga ada ruang di antar lini Bilbao. Lewandowski dan Pedri bergerak di area tersebut. Sirkulasi bola Barca dari bawah, tengah, hingga ke depan di match ini tidak ada masalah berarti. Dari posisi Stegen, Barca unggul jumlah 3 versus 2. Ini disebut sebagai permainan numerical superiority ataupun numerical advantage. Kemudian Frenkie de Jong dan Busquets unggul jumlah lagi 2 versus 1 lawan pemain Bilbao yaitu Pesga, salah satu pemain dari double pivot Bilbao yang keluar dari posisinya. Sulit bagi Pesga tentunya hentikan Frenkie de Jong dan Busquets karena kalah jumlah. Kemudian Frenkie de Jong terima bola dari Busquets dan langsung berhadapan dengan lini belakang Bilbao tanpa ada screening lini tengah Bilbao yang sudah dieliminasi pemain Barca. Pendekatan Xavi dengan menggunakan pola 4-4-2 di atas lapangan membuat Valverde terkejut dan merusak permainan Bilbao dari sisi organisasi ketika bertahan. Xavi pun katakan mengapa ia gunakan skema tersebut agar pemain Barca mampu keluar dari tekanan saat membangun serangan, seperti grafis yang kita bahas sebelumnya. Sampai di sini menurut kalian Xavi itu pelatih miskin taktik atau kaya taktik? Jangan ketika menang disebut kaya taktik, ketika kalah disebut miskin taktik. Coba diskusikan. Serangan dibangun dari sektor kiri bagi Barca. Pedri berperan sebagai false winger yang kerap masuk ke tengah. Untuk apa? Ya, Barca ingin menumpukan banyak pemain di tengah. Agar apa? Kembali ke konsep positional play Xavi yang puluhan kali kita bahas, agar pemain Barca unggul jumlah. 4 gelandang Barca yang rapat berhasil kalahkan 3 pemain Bilbao di tengah, Zara, Vesga, dan Herrera. Sehingga kombinasi 1-2 sentuhan akan mudah dilakukan. Dari mana kita tahu 4 gelandang Barca tersebut mencoba rapat ke tengah? Seperti di grafis ini. Pedri switch bola ke posisi Dembele. Dembele lakukan gerakan menusuk dari luar menuju ke dalam. Barre gelandang kiri Bilbao coba tutup Dembele namun tidak mampu menutup gerakan Dembele yang sangat eksplosif. Sedangkan Gavi sebagai striker palsu dan Lewandowski pergerakannya dinamis yang berada di sektor kiri. Lewandowski dapat bola mentah dari Bilbao kemudian memberikan bola crossing menuju Dembele yang lakukan pergerakan coming from behind. Gavi sebagai striker palsu berperan rusak fokus center back Bilbao. Tanpa bola, Bilbao gunakan pola 4-2-3-1. Double pivot Bilbao diikat oleh Pedri dan Gavi, sehingga ada celah menuju Lewandowski yang coba turun ambil bola. Peran false winger yang dimainkan Pedri krusial di grafis ini. Bola menuju Sergi Roberto. Gelandang kiri Bilbao kembali sulit hentikan kecepatan Sergi Roberto. Sebelumnya ia juga sulit hentikan kecepatan Dembele.
Disorganisasi pertahanan terjadi bagi Bilbao. Pun, gelandang kiri Bilbao, Bare, gagal hentikan kecepatan Sergi yang sudah membuka ruang untuk terima bola balik dari Dembele. Bek tengah Bilbao pun posisinya jauh dengan Sergi Roberto. Dari posisi yang tidak berbahaya, sebab struktur defense Bilbao rapi di momen ini dengan pola 4-4-2. Namun yang membedakan yaitu saat Dembele menerima bola dari Koundé, Dembele berhasil mengeluarkan skill individunya untuk melewati fullback kiri dari Bilbao. Kembali terjadi disorganisasi pertahanan Bilbao sebab dua center back Bilbao tertarik mengikuti Gavi sehingga ada ruang bagi Lewandowski. Pun double pivot Bilbao sudah tertinggal untuk menutup Lewa. Build up dilakukan Bilbao tanpa bola. Barca gunakan shape 4-1-3-2 saat menekan tinggi. Frenkie de Jong menjadi pemain yang menjaga ruang di depan center back Barca sehingga opsi long pass yang dimiliki kiper Bilbao mengarah ke samping, bukan ke sektor tengah atau yang sudah ditutup oleh Frenkie de Jong. Ketika sudah lewat bola ke tengah, Barca pakai 4-4-2 lagi. Di sini Balde mudah matikan pergerakan Williams bersaudara. Kembali dengan shape 4-1-3-2 ketika tanpa bola. Ke samping lagi sasaran kiper Bilbao. Frenkie de Jong yang memiliki speed lebih unggul cukup proporsional menjaga jarak antar lini Barca ketimbang Busquets yang mulai melamban. Sehingga Busquets di momen ini ikut akhirnya untuk melakukan tekanan kepada pemain-pemain Bilbao. Dan satu gol tambahan Barca terjadi di babak kedua saat Frenkie de Jong memberikan bola melebar ke sektor kanan permainan Barca menuju Dembele. Di sektor tersebut Barca unggul jumlah sebab fullback kiri dari Bilbao menghadapi dua pemain Barca, Sergi Roberto dan Ousmane Dembele. Dembele terima bola, kemudian Ferran Torres yang bergerak dari belakang menyambut bola tersebut dengan baik dan tercipta gol bagi Barcelona. Dari data, di pertandingan ini Barcelona sangat superior ketika melakukan serangan dari sektor kanan, yaitu posisinya Dembele 58%, sedangkan sektor kiri dan tengah sangat minimalis. Dan sekali lagi menarik untuk melihat pertandingan-pertandingan Xavi selanjutnya bersama Barca, apakah mampu bermain secara konsisten, terutama ketika menghadapi tim-tim besar.